يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Tadi dikatakan bahwa balasan dari dosa yang dilakukan belum tentu dibalas dengan musibah yang kita sadari. Balasan dari dosa belum tentu dibalas dengan musibah yang kita sadari. Terkadang dengan musibah yang tidak kita sadari. Yaitu apa? Dengan dosa berikutnya. Tetapi Allah mudahkan untuk berbuat dosa berikutnya. Bukankah segala sesuatu di dunia ini ada batasannya? Maka sampai kapankah Allah akan biarkan hamba itu tenggelam dalam dosa? Sampai kapan? Tadi kita sudah bahas, balasan dari dosa adalah dosa berikutnya. Balasan dari dosa adalah musibah. Musibah berupa Allah biarkan orang itu berbuat dosa berikutnya. Kan dia tidak menjaga dirinya, tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaga orang tersebut. Lalu adakah kesempatan kapan Allah akan biarkan hamba itu tenggelam dalam dosa? Apakah tidak ada batasannya? Mungkin dia bisa bertaubat. Sampai kapan Allah membiarkan orang tersebut? Ya sampai orang tersebut tidak menjaga Allah. Kalau orang tersebut, ini kan tanya sampai kapan Allah akan biarkan hamba itu tenggelam dalam dosa? Sampai kapan? Sampai hamba tersebut tidak ada kepedulian kepada Allah, maka Allah biarkan dia tenggelam dalam dosa. Ketika dia kembali kepada Allah, bertaubat dengan taubat nasuha, maka Allah akan jaga dia. Allah berikan hidayah dan taufik untuk beramal soleh. Allah menunggu. Sampai kapan? Allah menunggu orang itu mau berubah enggak? Ada kemauan enggak? Ada keinginan enggak? Kalau ada keinginan, ada kemauan, ada niat, ada tekad, ada semangat, maka Allah akan membantunya. Allah akan menolongnya. Allah akan berikan penjagaan kepadanya. Allah jaga hatinya, Allah jaga agamanya, Allah jaga imannya, Allah jaga keluarganya dan seterusnya. Jadi Allah menunggu, dia ada respon enggak? Sampai kapan Allah membiarkan orang itu tenggelam dalam dosa? Sampai dia mau bertobat. Kenapa? Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah kondisi seseorang sampai orang itu mau merubah dirinya sendiri. Di mana itu? Di surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat yang ke-11. Surah ke-13 ayat yang ke-11. Allah tidak akan merubah kondisi seseorang sampai orang itu mau merubah dirinya sendiri. Mau enggak? Ada keinginan enggak? Kalau ada, nanti Allah bantu. Allah akan jaga. Jadi kalau sampai dia meninggal dunia, nauzubillah ya, sampai dia wafat, ternyata dia tidak mau merespon panggilan dari Allah, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau bertobat kepada Allah, maka orang itu sampai matinya tidak dijaga oleh Allah. Orang yang tidak dijaga oleh Allah berarti dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Orang yang tidak dijaga oleh Allah berarti dia akan terus berbuat dosa dan maksiat selama di muka bumi. Orang yang tidak dijaga oleh Allah berarti dia akan mendapatkan siksa kubur. Nauzubillah. Orang yang tidak dijaga oleh Allah nanti di hari dibangkitkan di padang mahsyar, maka dia tidak termasuk orang yang mendapat naungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan di akhirat nanti begitu juga, orang yang tidak dijaga oleh Allah berarti dia akan mendapatkan siksa neraka jahanam. Sampai kapan? Ya sampai orang itu bertaubat. Bertaubat dengan taubat nasuha, bukan sembarang bertaubat ya. Bertaubat dengan taubat nasuha. Ketika dia bertaubat dengan taubat nasuha, maka dia berusaha mengejar ketertinggalannya.
mengejar, berjuang, mengejar ketertinggalannya. Udah lama saya ini bermaksiat, udah lama saya berbuat dosa. Saat ini saya ingin memperbaiki diri saya dengan sungguh-sungguh, tidak ingin menjadi orang kafir, tidak ingin menjadi orang munafik. Saya akan berjuang, berusaha, ikhlas, berjuang, berdoa, berusaha, datang ke majelis ilmu, baca buku, belajar tentang Islam. Maka insya Allah usahanya ada, kiat-kiatnya ada, kiat-kiat untuk mendapatkan penjagaan dari Allah. Apa saja kiat-kiat agar mendapatkan penjagaan dari Allah? Tentunya kita harus menjaga Allah. Bagaimana? Kita harus bersungguh-sungguh. Itu yang pertama. Kiat agar mendapatkan penjagaan dari Allah berarti kita harus menjaga Allah. Bagaimana caranya? Kita harus bersungguh-sungguh. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh, bermujahadah untuk meraih ridhonya kami, maka kami akan berikan kepada mereka jalan-jalan untuk menempuhnya, jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah, jalan-jalan untuk mendapatkan penjagaan dari Allah. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina, mujahadah, orang-orang yang berjuang, bersungguh-sungguh, maka mereka akan mendapatkan ridho kami. Dia akan mengetahui bagaimana caranya, kiat-kiatnya untuk mendapatkan penjagaan dari Allah. Ya, jadi kita harus tahu. Dan bagaimana ciri orang yang sungguh-sungguh? Kita termasuk nggak? Apakah kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan penjagaan Allah? Oh, Pak Ustadz, ana sudah sungguh-sungguh. Iya. Lihat bagaimana ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh yang Rasul katakan, bukan saya. Rasul menginformasikan kepada kita orang yang dikatakan sungguh-sungguh dalam mentaati Allah seperti apa sih? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda, "Man khaufa adlaja, wa man adlaja balagul manzilah, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Man khaufa adlaja, barang siapa yang memiliki rasa takut kepada Allah, dia akan bersungguh-sungguh. Man khaufa adlaja, barang siapa yang memiliki rasa takut yang benar kepada Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh. Dan orang yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan tempat derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan Rasul mengatakan, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah jannah, surga. Di hadis ini sekali lagi kita baca, kata Nabi SAW, man khafa adlaja, barang siapa yang memiliki rasa takut kepada Allah dengan benar, dia akan bersungguh-sungguh. Sudahkah kita sungguh-sungguh? Sudah. Sejauh mana? Dan untuk bisa sungguh-sungguh dengan benar, harus memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah. Yakin, tawakal, rasa takut yang tinggi kepada Allah, sehingga orang itu akan bersungguh-sungguh. Banyak di antara kita mengaku sungguh-sungguh, tapi levelnya kok bisa beda-beda ya? Hasilnya kok bisa beda-beda? Karena memang beda-beda sungguh-sungguhnya. Semuanya mungkin bersungguh-sungguh, tapi kesungguhannya tidak maksimal di antara satu dengan yang lain. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, pasti orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dengan benar, pasti dia akan bersungguh-sungguh. Tanda orang yang tidak takut, dia tidak akan bersungguh-sungguh. Santailah. Ya. Kalau masalah dunia, dari pagi sampai malam, bahkan kalau perlu lembur, habis waktu buat mencari uang, fulus, mencari dunia, terus-menerus berjam-jam seharian. Ya kalau kita memang sebagai kepala keluarga, silahkan mencari nafkah, wajib. Tapi kenapa sampai menghabiskan begitu banyak dalam sehari, berjam-jam sampai malam, pergi subuh, pulang malam? Saya dapatkan keluarga seperti itu. Di Jakarta ada, di Depok juga ada. Suami istri lagi, anak 3, pembantu yang ngurus semuanya. Perginya subuh sampai rumah jam 11, suaminya jam 1 malam sampai rumah, setiap hari.
Dua-duanya bekerja. Apa ini? Apa yang antum ingin dapatkan? Anaknya untuk makan anaknya, minum anaknya, semua sekolahnya, semua pembantu semuanya. Jadi pergi nggak ketemu anak, pulang pun nggak ketemu anak, tidur. Suami istri. Suaminya pulang jam 1 malam setiap hari, istrinya pun pulang jam 11 malam setiap hari. Dua-duanya bekerja. Liburnya Ahad, Sabtu pun lembur. Masya Allah, musibah. Bekalnya gimana anaknya itu? Dibiarkan begitu saja. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah? Allah akan meminta pertanggungjawaban orang tua kepada anak sebelum pertanggungjawaban anak kepada orang tua. Allah akan meminta pertanggungjawaban orang tua, bagaimana orang tua kepada anaknya, sebelum pertanggungjawaban anak terhadap orang tuanya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jadi sungguh-sungguhnya mana? Habis waktu buat dunia. Kalau masalah dunia, Masya Allah, bertahan berjam-jam. Kemudian kita berbicara, ya bercanda, terus berjam-jam. Tapi untuk talibul ilm, baca Quran, untuk sholat, untuk mendengarkan kajian, sedikit waktu yang kita persembahkan, yang kita usahakan. Padahal semua dunia itu akan kita tinggalkan. Musibah, itu musibah. Ini yang seharusnya diangkat, dibicarakan oleh banyak orang. Bukannya peristiwa di Masjidil Haram. Masjidil Haram sudah jelas. Mereka mendapatkan insya Allah husnul khotimah. Ini musibah. Kullu ni'matin, setiap nikmat yang tidak membuat seseorang semakin dekat kepada Allah, itu adalah musibah. Ya. Jadi sampai kapan? Sampai orang itu mau berubah. Nanti Allah akan berikan ya penjagaan kepadanya. Tapi kalau orang itu tidak mau berubah, maka Allah pun tidak akan berikan penjagaan kepada orang tersebut. Lihat perkataan Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Sahabat Nabi SAW. Tercantum dalam Sahih Bukhari, hadis yang sahih. Ini perkataan Anas bin Malik ya, sendiri, bukan perkataan Rasul ya. Anas bin Malik berkata tentang orang-orang yang ada di zamannya, di zaman setelah Rasulullah wafat. Beliau hidup di zaman siapa? Sahabat. Hidup juga di zaman siapa? Tabi'in, karena beliau umurnya panjang. Masya Allah, seorang sahabat yang umurnya panjang, Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata beliau yang sangat malu kita ketika membacanya dan mendengarnya? Kenapa kita tidak mendapatkan penjagaan dari Allah dengan maksimal? Apa kata beliau? Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Wa in kunna na'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat, yakni al-muhlikat. Apa kata beliau? Sesungguhnya kalian ini benar-benar melakukan amalan-amalan yang dalam pandangan kalian amal itu ya lebih ringan, lebih lembut dibandingkan rambut dalam pandangan mata kalian. Ini kan ya biasa, ini kan mubah, ini kan makruh, ini kan dosa kecil, seterusnya. Kalian memandang suatu amalan yang kalian lakukan, amalan-amalan tersebut dalam pandangan kalian, kalian anggap amal tersebut lebih halus, lebih lembut dibandingkan rambut. Tetapi dulu kami, wa in kunna na'udduha, dulu kami ketika di zaman Nabi SAW, kami menganggap amal itu sebagai amal yang dapat menghancurkan, yang dapat membinasakan. Masya Allah, lihat levelnya sahabat. Beliau bicara di zaman apa sih? Di zaman tabi'in. Karena beliau umurnya panjang. Di zaman tabi'in masih banyak orang soleh, yang orang-orang soleh masih banyak yang berjuang bersungguh-sungguh. Tapi beliau mencela di antara mereka, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Wa in kunna na'udduha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Sesungguhnya kalian melakukan amal-amal yang kalian anggap remeh,
Ini kan ya biasa ini, ya. Ini kan mubah, ini kan ini, apalah salahnya? Ini kan kita ya buat refreshing, ini kan ini. Tapi kelihatannya refreshingnya kok terus menerus ya. Ini kan baik, ini kan ini. Sesungguhnya kalian telah melakukan suatu amalan yang dalam pandangan kalian, dalam pandangan mata kalian itu lebih ringan, lebih lembut dibandingkan rambut yang kalian miliki. Tapi dulu kami menganggap amal yang kalian lakukan itu lebih dahsyat. Di zaman Rasul kami menganggap bahwa amal itu bisa membinasakan dan menghancurkan seseorang. Makanya wajar ya para sahabat itu menjadi seperti itu. Luar biasa imannya, mentalnya, ilmunya, amalnya. Rupanya mereka nggak mau sembarangan dalam menghadapi suatu permasalahan. Semua dianggap besar, tidak ada yang kecil. Lihat, ini maksud saya pandangan mereka. Semuanya dianggap besar. Dosa kecil dianggapnya besar, apalagi dosa besar. Dosa kecil saja dianggapnya besar, apalagi dosa besar. Makanya Bilal bin Sa'ad mengatakan, la tanzur ila sigharil khati'ah, walakin unzur ila azumatin man asaita. Jangan engkau lihat kecilnya suatu dosa. Lihat ini mereka luar biasa. Kita gimana? Jangan engkau lihat kecilnya suatu dosa, tapi lihatlah siapa zat yang telah engkau durhakai. La tanzur ila sigharil khati'ah. Jangan engkau lihat kecilnya. Ini kan dosa kecil, ini kan biasa, ini kan ya kita refreshing, kita habiskan waktu yang mubah, yang makruh, apalagi yang dosa. Jangan engkau lihat kecilnya suatu dosa, tapi lihat siapa yang telah engkau durhakai. Masya Allah, kita baca, aduh, kita ini nggak ada apa-apanya, malu kita. Menang apa sih kemenangan kita ini? Ya orang kafir sama kita memang menangan kita. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan orang-orang terdahulu, oh Allah, malu kita. Tidak ada ujub sedikit pun yang bisa kita timbulkan. Habis. Mereka memandang dosa kecil seperti dosa besar. Berkata Bilal bin Sa'ad tadi, jangan kamu lihat kecilnya satu dosa, lihat siapa yang telah engkau durhakai. Kata Anas bin Malik, engkau melihat suatu amalan dalam pandangan matamu, ya suatu hal yang kecil, ya lebih ringan, lebih lembut dibanding rambut. Dulu kami menganggap amal itu amal yang bisa membinasakan seseorang. Masya Allah, betul-betul penjagaan mereka luar biasa, menjaga Allah. Penjagaan yang mereka lakukan berbentengnya berlapis-lapis, sehingga Allah pun memberikan kepada mereka penjagaan-penjagaan. Allah menjaga mereka di dunia, Allah menjaga mereka di alam kubur, mendapatkan nikmat kubur. Bahkan sebelum mereka wafat meninggal dunia, Allah berikan kabar gembira dengan turunnya malaikat menyatakan kepada orang-orang beriman, termasuk kepada para sahabat dan orang yang soleh dan soleha, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian. Diberikan kabar gembira bahwa dia akan masuk dalam surga dan dia akan mendapatkan nikmat kubur di alam kubur. Jangan kamu sedih dengan istri dan anak dan harta yang kamu tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan jannah, dengan surga yang telah disiapkan untuk mereka. Masya Allah. Harapan terakhir dari orang yang menjaga Allah adalah surga, dan itulah yang Allah berikan pada mereka. Kemudian untuk dosa-dosa yang kita lakukan, berapa kali istighfar yang harus kita ucapkan? Bisakah satu kali istighfar untuk menghapuskan banyak dosa kita terdahulu? Satu istighfar untuk menghapuskan dosa kita terdahulu? Ya, berapa kali kita istighfar? Sebanyak-banyaknya. Lah dosa kita banyak, masa istighfarnya sedikit? Bisakah satu istighfar dapat menghapuskan seluruh dosa kita terdahulu? Ya, kalau Allah berkehendak. Kalau Allah terima istighfar kita yang satu itu, maka bisa saja. Kita tidak berani mengatakan tidak bisa. Ini masalahnya rahasianya Allah. Jika Allah menerima satu kali istighfar saja, ternyata Allah terima gitu ya, seandainya, maka bisa saja menghapuskan banyak dosa kita terdahulu. Tapi masalahnya kita udah tahu belum? Kan kita belum tahu.
Karena kita tidak tahu, maka berbanyaklah istighfar, perbanyaklah kita bertaubat. Dan belum tentu istighfar kita diterima, belum tentu taubat kita diterima. Kenapa kita hanya mengandalkan satu kali istighfar? Yang sudah ribuan kali istighfar pun belum tentu diterima istighfarnya. Kenapa? Kenapa sudah ribuan istighfar masih belum diterima juga? Karena orang tersebut harus istighfar dari istighfarnya yang belum benar. Mengistighfarkan istighfar, bertobat dari tobat yang tidak benar. Sudah bertobat tapi nggak benar tobatnya, berarti dia harus bertobat dari tobat. Bukan lagi bertobat dari kesalahan, bukan lagi bertobat dari dosa, bertobat dari tobat. Lebih tinggi lagi, karena kita mengakui tobat kita masih belum benar. Ya, hari ini bertobat, besok lakukan lagi. Hari ini kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Besok lakukan lagi, jangan besok, sorenya lakukan lagi. Berarti sebetulnya istighfar kita itu yang paling banyak adalah mengistighfarkan istighfar, bertobat dari taubat. Itu yang perlu kita perhatikan. Sekarang saya tanya, Nabi SAW bertobat sehari berapa kali? 100 kali Nabi bertobat kepada Allah, 100 kali dalam sehari. Sekarang kita tanya, berapa banyak sih dosanya? Berapa banyak dosa Rasulullah sehingga butuh 100 kali dalam sehari beliau bertobat? Dalam riwayat yang kita baca 100 kali, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Aku pun bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Padahal dosanya sedikit. Yang sedikit ini pun udah diampuni juga oleh Allah. Lah kita dosanya banyak dan tidak terhitung. Lalu kepengen bisa nggak kalau satu kali istighfar menghapuskan seluruh dosa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita katakan tadi ya, maaf, 1000 kali kita istighfar, 1 juta kali kita istighfar, belum tentu Allah terima. Kenapa? Karena bisa jadi, maaf, bisa jadi mungkin kita tidak punya ilmunya, belum tahu bagaimana cara bertobat yang benar. Ada 7 syarat diterimanya taubat. Ada 7 syarat diterimanya taubat kata para ulama. Kalau kita ingin bertobat dan taubat itu diterima oleh Allah, harus melalui 7 syarat ini. Yang pertama, menyesal. Kita harus menyesal. An-nadamu minat taubah, kata Nabi. Penyesalan itu merupakan bagian dari taubat. Penyesalan merupakan bagian dari taubat. Ketika dia menyesal, maka orang itu menangis, orang itu sedih. Nggak mungkin namanya nyesal kok gembira, nyesal kok tertawa, nggak mungkin. Pertama, bukti orang itu tobat dengan tobat nasuha yang nanti Allah terima taubatnya adalah dia harus menyesal, menangis dia, sedih dia akan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Harus ada itu. Semua ulama sepakat, ini merupakan rukun taubat. Yang kedua, setelah menyesal, maka orang itu harus beristighfar sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, bukan satu. Karena kita tidak tahu istighfar yang mana yang Allah terima, taubat yang mana Allah terima. Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini 3 bentuk kalimat istighfar yang Rasul ajarkan. Kita boleh pilih salah satu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak kalimat istighfar ini karena kita pun tahu, sadar dosa kita pun banyak. Yang ketiga, cara bertobat dengan tobat nasuha adalah tidak mengulangi perbuatan dosa. Berniat dan bertekad untuk tidak lagi melakukan dosa.
Kalau kita dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Tapi yang benar adalah sebaiknya ya tentunya kita tidak lagi melakukan. Kalau memang itu dosa-dosa kecil, ya wajar. Tapi kalau dosa-dosa besar, tentunya tidak boleh kita lakukan kembali. Itu bentuk taubat yang benar. Tidak lagi melakukan perbuatan dosa-dosa besar, maksudnya. Jadi menyesal, istighfar perbanyak. Yang ketiga, tidak lagi melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Yang keempat, syarat diterimanya taubat adalah mengembalikan barang orang lain yang kita ambil. Barangkali kita pernah mengambil barang orang lain, hak orang lain, maka kembalikan milik orang lain tersebut. Jangan tersimpan. Kita mengambil uang negara, korupsi, balikin ke negara. Kita mengambil pulpen saja, pilih ini milik orang lain, kita ambil pulpennya, itu balikin. Kalau kita mau bertobat, balikan hak orang lain, barang orang lain yang pernah kita ambil, atau meminta maaf kepada orang lain yang pernah kita sakiti, meminta maaf kepada orang lain yang pernah kita zolimi. Itu bentuk pertobatan yang keempat. Ya, jadi keempat ini adalah apa tadi? Mengembalikan barang orang lain yang pernah kita ambil, atau minta maaf kepada orang lain yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zolimi. Ya, mungkin sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Yang kelima, syarat diterimanya taubat yang termasuk taubat nasuha adalah bertaubat pada waktu-waktu masih dibukanya pintu taubat. Masih dibuka pintu taubat kapan? Ketika ruh belum sampai di kerongkongan. Selama ruh belum sampai di kerongkongan, masih terbuka pintu taubat dan Allah akan terima taubat seseorang, apapun dosanya. Yang keenam, syarat untuk diterimanya taubat yang termasuk taubat nasuha adalah beramal soleh setelah bertaubat. Nah, ini nomor 6 yang banyak ditinggalkan. Beramal soleh setelah bertaubat. Ada perubahan, ada perbaikan. Banyak amal soleh yang dulu tidak dia kerjakan, sekarang dia kerjakan. Yang dulunya sedikit, sekarang banyak. Beramal soleh setelah bertaubat, buktikan. Bukan berjalan tempat, saya bertobat, saya istighfar, setelah itu diam. Nggak ada perubahan. Maka itu bukan taubat nasuha. Dan ini berdasarkan apa? Firman Allah. Allah berfirman di surah Al-Furqan, surah ke-25, surah ke-25 ayat ke-71. Ya, surah Al-Furqan ayat ke-71 Allah berfirman, "Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, maka sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Yang diterima oleh Allah kan taubat nasuha, bukan taubat yang lain. Nah, ternyata Allah katakan taubat nasuha itu seperti itu. Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh. Bertobat, beramal saleh. Buktikan kalau kita memang betul-betul bertaubat. Maka kata Allah, sesungguhnya orang itu telah bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, ini nomor 6 penting. Kadang-kadang orang sudah bertobat tapi nggak ada perubahan. Udah tahu ini haram, masih dilakukan. Udah tahu ini kebaikan, tapi ditinggalkan. Diajak ke sunnah, tidak mau. Diajak untuk dekat kepada Allah, enggan. Masih suka dengan hal-hal sifatnya duniawi. Katanya sudah bertobat, tapi kok masih cinta dunia yang berlebihan. Orang yang bertobat itu berarti dia otomatis lebih cinta kepada akhirat, lebih cinta kepada Allah dibandingkan kepada selain Allah. Itu ciri orang yang bertobat dengan taubat nasuha. Karena orang beriman sangat cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang beriman itu, yang bertauhid, yang bagus akidahnya, mereka orang yang paling mencintai Allah. Sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Allah yang berfirman dalam Al-Quran seperti itu, bukan saya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman adalah orang yang besar rasa cintanya kepada Allah, mengalahkan kecintaan kepada selain Allah. Nah, itu kita buktikan, ya. Jadi itu yang ke-6. Yang ke-7, syarat diterimanya taubat yang benar sehingga Allah terima taubat seseorang adalah
Ikhlas. Yang ketujuh ini adalah ikhlas. Harus ada. Meskipun nomor 1 sampai 6 sudah dilakukan, tapi nomor 7 tidak, maka tidak diterima semua pertobatannya. Ya, dari nomor 1 menyesal, yang kedua apa? Beristighfar dengan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, tidak mengulangi perbuatan dosa-dosa besar, ya, semua dosa yang dia pernah lakukan tinggalkan. Yang keempat, mengembalikan barang orang lain yang pernah diambil, minta maaf kepada orang yang pernah disakiti, yang dizolimi, ya. Lalu yang kelima, bertobat pada waktu-waktu masih dibukanya pintu taubat. Yang keenam, beramal soleh setelah bertaubat. Yang ketujuh, ikhlas. Lengkaplah syarat untuk diterimanya taubat. Jadi kalau seandainya, maaf, afwan ikhwan dan akhwat, kalau seandainya kita belum melakukan 7 syarat diterima taubat tadi dengan benar-benar, maka pada hakikatnya kita belum bertaubat dalam penilaian Allah. Dalam penilaian Allah kita belum dikatakan bertaubat. Meskipun dia sudah istighfar 1000 kali, 1 juta kali, tapi itu baru yang kedua. Nomor 1 menyesal ada enggak? Nomor 3, nomor 5, nomor 6, nomor 7, semuanya harus ada. Ya. Jadi kalau tidak benar, maka saya katakan tadi, istighfar dari istighfar dan bertaubat dari taubat. Kemudian selanjutnya, bagaimana Ustadz, saya ingin tahu cara mengamalkan ilmu. Bagaimana caranya agar bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui tapi kita bisa amalkan? Ya tentunya ini harus ada niat yang ikhlas. Kalau tidak ada keikhlasan, nggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Harus ikhlas karena Allah. Baru nanti Allah akan berikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Ikhlas itu landasan yang pertama untuk mengamalkan sunnah, mengamalkan syariat, mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Ya. Jadi ikhlas. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita harus memiliki rasa takut kepada Allah. Bagaimana seseorang bisa mengamalkan ilmu kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah? Nggak akan mungkin. Meskipun mungkin dia ikhlas betul-betul karena Allah, tapi nggak punya rasa takut, bagaimana? Harus ada kombinasi semuanya. Ada harap, ada khauf, ada roja, ada mahabbah. Harap kepada Allah harus besar, rasa takut kepada Allah harus besar, cinta kepada Allah harus besar, niat ikhlas karena Allah harus besar. Semuanya. Kita ingin mengamalkan ilmu memang harus maksimal, dan untuk maksimal butuh bantuan dan pertolongan dari Allah. Tentunya pertama tadi ikhlas, kita pun harus punya rasa takut yang tinggi kepada Allah, lalu kita banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu secara istiqomah. Ada satu doa yang bagus untuk bisa kita selalu mendapatkan keistiqomahan, yaitu Allahumma rzuqni ta'ataka abadan ma'abqaitani warhamni bitarkil ma'asi abadan ma'abqaitani. Tolong dihafalkan. Allahumma rzuqni ta'ataka abadan ma abqaitani warhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki untuk selalu mentaatimu selama-lamanya, selama engkau hidupkan aku di dunia ini. Dan rahmati aku ya Allah, rahmati aku ya Allah, agar selalu dapat menghindarkan diri ini dari dosa dan maksiat selama-lamanya, selama engkau hidupkan aku di dunia ini. Allahumma rzuqni ta'ataka abadan
ma abqaitani. Berikan kepadaku rezeki karunia ya Allah, agar aku selalu bisa mentaatimu, selalu bisa mentaatimu selama-lamanya, selama engkau hidupkan aku di dunia ini. Warhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Dan rahmati aku ya Allah, agar aku selalu mampu untuk meninggalkan segala macam bentuk dosa dan maksiat di dunia ini selama engkau hidupkan aku. Pernah nggak kita berdoa seperti itu? Kita kan ingin supaya selalu taat kan? Orang selalu taat berarti dia selalu mengamalkan ilmu. Berarti perlu doa kita. Dan doa itu ibadah. Dan doa jangan pelit. Doa itu ibadah. Ketika kita tidak mau berdoa dan kurang doanya kita, Allah murka kepada kita. Karena doa merupakan cara ibadah yang sangat disukai dan cintai oleh Allah. Afdalul ibadah huwa doa. Sebaik-baik ibadah adalah doa, kata Nabi SAW. Sebaik-baik ibadah. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada ibadah yang lebih mulia dalam pandangan Allah dibandingkan doa. Doa kita perbanyak, siang malam sore, siang malam sore berdoa terus minta. Kenapa? Karena hakikatnya yang membuat kita bisa menjaga Allah yaitu Allah itu sendiri. Nggak bisa kita mengandalkan kekuatan kita. Siapalah kita ini? Baru anak kemarin sore yang belajar Islam. Tapi kalau Allah yang memberikan kekuatan, jadi orang itu. Jadi dia. Jadi apa? Jadi hamba Allah yang Allah cintai. Karena Allah yang memberikan. Makanya untuk supaya Allah memberikan, kita harus menjaga Allah dan bisa istiqomah. Jadi cara untuk bisa mengamalkan ilmu tadi harus ikhlas, kemudian punya rasa takut yang tinggi kepada Allah, ya, mencintai Allah, berharap kepada Allah, kemudian sering-seringlah kita berdoa. Berdoa seperti yang saya ucapkan tadi, atau dengan doa-doa yang lain yang bisa kita ambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah dan lain-lain, ya. Kemudian juga bisa kita bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kita bergaul dengan orang-orang yang saleh dan jadikan teman kita, teman akrab kita, orang yang paling baik agamanya. Ya, orang yang paling baik agamanya, dia teman akrab kita. Jangan sembarangan, karena agamanya teman kita itu nanti akan menular kepada kita. Dia nggak benar, kita pun nggak benar. Dia orang yang takut kepada Allah, insya Allah kita pun kecipratan, kita pun takut kepada Allah. Ar-rajul ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Seseorang tergantung dengan agama temannya. Kalau temannya nggak benar, jauh dari Allah, jauh dari menjaga Allah, maka dia pun akan begitu biasanya. Cari teman yang bisa mewarnai kita, terwarnai kita. Kita mungkin jauh, malas, ya, nggak semangat, tapi dia masya Allah terwarnai kita. Jadikan dia teman akrab kita, sahabat kita, garib kita. Ya, itu juga merupakan salah satu agar kita bisa mengamalkan ilmu. Ya, banyak cara, atau mungkin tambah lagi berikutnya, yaitu cari pasangan hidup kita yang salehah. Nah, ini tambahannya. Cari pasangan hidup yang salehah. Antum, ya, yang sudah punya istri, maka jadikan istri itu istri yang salehah. Atau yang belum menikah, cari istri yang salehah, calon istri yang salehah. Maka kenapa? Karena dialah yang nanti insya Allah akan memberikan motivasi kepada kita, sehingga kita bisa menjaga Allah, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Kalau istri itu jauh dari Islam, bagaimana dia bisa memberikan semangat? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini tempatnya kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan adalah wanita yang salehah. Istri yang salehah adalah sebaik-baik kesenangan di muka bumi ini, kata Nabi SAW. Ketika kita semangat, alhamdulillah kita bisa mewarnai dia. Ketika kita futur, turun iman, lemah semangat, alhamdulillah dia nanti akan mengingatkan kita, memberikan motivasi, memberikan nasihat. Masya Allah, indah sekali hidup di dunia ketika memiliki istri yang salehah. Lalu bagaimana Ustadz? Udah terlanjur, ya ulang lagi. Wah, ibu-ibu nggak terima ya. Maksudnya bukan ulang nikah lagi, Bu.
Maksudnya diulang lagi pendidikannya. Jangan seuzon dulu. Diulang lagi pendidikannya, bimbingannya. Mungkin sebelumnya suami nggak mendidik, maka jadinya begitu. Karena istri kan biasanya bagaimana suami biasanya. Karena suami pemimpin. Ketika dia baik, insya Allah istrinya baik. Ya.